parents, selamat datang di Little Champots, tempat ngobrol santai seru di mana tentang parenting dan juga tumbuh kembang anak yang berbasis ilmu dan kasih sayang. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas isu yang sangat seru dan topik yang sangat seru, itu adalah tentang Indonesia Emas dan juga tentang Kota Ramah Anak. Nah, jadi pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Bapak Alwis Rustam. Halo Bapak. Halo Putri. Bagaimana perjalanannya menuju sini Pak? Apakah lancar? Lancar. Oh, Jarang-jarang lancar. Depok lancar. Wes, Masya Allah. Jadi parents di rumahnya, jadi Bapak Alwis ini merupakan Direktur Eksekutif dari APEKSI ya Pak ya, betul. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Oke, nah kemudian kita juga ada satu tamu yang tak kalah istimewa juga. Di sini ada Nurse Rauda. Halo Nurse, bagaimana kabarnya? Halo parents. Kabarnya baik ya Nurse? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Masya Allah. Nah jadi Alhamdulillah. Nah jadi pada hari ini kita akan bahas tentang yang Indonesia Emas 2024 tadi, dan juga kaitannya juga dengan isu anak juga nih Nurse gitu. Nah Nurse selaku praktisi di daycare juga, sekaligus pionir dari tumbuh kembang anak, melihat adanya Little Champ yang berkembang hari ini, boleh diceritakan apa sih Nurse latar belakang hadirnya Little Champ ini gitu? Iya, sebenarnya kalau kita tadi ditarik ya dengan latar belakang dari kata Putri ya, itu muncul dari keresahan dulu seorang ibu, keresahan seorang ibu di mana dulu memang waktu anak lahir itu aku ibu bekerja ya Put ya, Pak Alwis. Jadi saya itu ibu bekerja dan saat anak sudah 3 bulan cuti habis ya, Indonesia kan 3 bulan ya cuti untuk ibu itu udah maksimal, dan untuk bapak-bapaknya 3 hari untuk bapaknya 3 hari. Nah jadi muncul tuh mulai keresahan gimana ya, ingin memastikan anak tumbuh kembang oke, baik, tapi juga harus bekerja saat itu, dan bekerjanya juga agak spesial karena basicnya perawat anak, jadi memang kerjanya masih shift pagi, siang, malam, Sabtu, Minggu bisa masuk, liburnya mungkin di hari Senin gitu. Jadi memang butuh struggling banget ya untuk gimana memastikan keluarga dan pekerjaan itu bisa balance gitu. Walaupun banyak yang bisa juga, yang bisa, tapi bisa karena ada support system. Nah, salah satu support system yang waktu itu terpikirkan adalah daycare gitu. Daycare ini kebetulan juga ada kesempatan waktu itu di Little Champ Daycare untuk mulai dari nol, gimana mengurus perizinan, kemudian juga gimana mengadvokasikan nilai-nilai value yang mau dibawa nih dari seorang nurse anak yang mau mengelola sebuah daycare gitu kan. Karena kalau kita bilang pendidikan anak usia dini gitu kan panjang ya, dari 0 sampai 6 tahun, dan memang dibilang di situ ada peran dari kesehatan, ada peran dari dunia PAUD ada, dunia ahli PAUD ada, kemudian dari pendidikan, dari sektor pendidikan, dari sektor ekonomi juga ada gitu. Jadi memang banyak sektor yang komplit di mana 0 sampai 6 tahun itu adalah usia-usia di mana kita itu dari riset, investasi terbesar sumber daya manusia adalah di usia itu. Jadi kalau kita pikir, wah pas kuliah anak kita kuliahnya harus di tempat yang bagus, nah udah telat. Harusnya dari fondasi itu gitu. Nah makanya karena mungkin basicnya perawat dan mengetahui itu, dan jadi ironi gitu, saat bekerja mengurus anak orang lain dan ada anak di rumah gitu. Akhirnya jadi overthinking jadi overthinking karena kepikiran. Jadi akhirnya jadi nggak produktif bekerjanya, dimana ngalamin juga sering terlambat, nggak enak sama teman-teman kan ya, yang mungkin apalagi kan harus backup pasien gitu. Jadi akhirnya jadi tidak produktif, bekerja pun tidak produktif gitu. Jadi akhirnya dapat kesempatan dan oke, kita coba, dan ternyata muncul keresahan kedua, yaitu ternyata dunia perizinan untuk dari ide-ide yang kita mau angkat di dunia anak ini untuk kita bisa membangun sebuah daycare itu di Indonesia masih sepertinya belum terlalu populer. Jadi
bagaimana kita mencari, waktu itu kita cari pintu mana ya dari pemerintahan untuk kita masuk ke regulasi izin Ini bukan gitu ya. tidak populer tapi susah. Oh susah. Itu the point aja. Iya, susah. Ternyata Ya, susah. itu, ternyata susah. Iya, ternyata susah. Jadi cari pintu, ternyata pintunya banyak. Kita ke Kemen PPA karena dari standar itu Kemen PPA sebenarnya ada filenya dan itu open public filenya. Jadi rasio guru daycare, terus fasilitas, misalnya ruangannya berapa gitu, itu udah ada. Tapi begitu kita Kemen PPA, kita nggak ngurusin izinnya, kata Kemen PPA gitu. Kalau izin ke Kemensos atau Kemendikbud gitu. Nah, kita tanya lagi ke Kemendikbud. Oh, urus dulu yayasannya dari Kemensos gitu. Jadi akhirnya kita pakai, jadi ternyata ada banyak gitu Itu Pak belum Alwis. Kementerian Hukum. Iya, belum Kementerian yang lain-lain, Negeri, belum Kemenkes juga masuk untuk kesehatannya gitu. Jadi akhirnya kita ambil jalan, jadi konsultasi juga dengan beberapa senior yang di dunia daycare duluan udah ada, dan memang sama keresahan yang dirasakan. Jadi dapat tips lah akhirnya. Kalau gitu dari yayasan biasanya, dari yayasan bisa, walaupun dari kalau dari pendidikan juga bisa gitu, masuknya ke PAUD. Tapi mau kemana nih? Karena kita ingin memberikan value tumbuh kembang tadi, dan itu memang belum ada. Karena Kemenkes juga belum ada ngurusin itu gitu untuk Kemenkes kan fokusnya di posyandu, di pelayanan puskesmas gitu. Nah, jadi akhirnya kita bikin yayasan dan izin NIB. Nanti nextnya baru kita ke Kemendikbud. Nanti kalau sudah berjalan baru Kemen PPA. Jadi banyak sekali pintunya Pak Alwis sambil curhat. Keren. Gitu. Jadi Saya baru tahu malah. Dari Bapak Alwis sendiri gimana Pak? Jadi kan tadi yang diceritakan sama Nurse Lauda cukup panjang, banyak pintu yang harus dicoba, ditanyain gitu. Kalau dari Pak Alwis sendiri melihat ini bagaimana Pak? Gimana ya? Saya pikir tadi podcast di sini akan membahas tentang terkait apeksi ya. Ternyata menanggapi dua keresahan Nurse Auda. Nurse keresahan dia terhadap sekaligus konsultasi. Pola asuh yang kemudian harus dilematis, akhirnya membuat daycare sendiri sambil mengurus anak lebih baik. Harus meninggalkan zona nyaman beliau kan ya. Iya. Keresahan pertamanya selesai, keresahan kedua ketika harus saya kayak di sidang jadinya nih, untuk menjawab dua curcolan. Tapi menarik ya. Pertama, ya itu mungkin ya karena PR kita bersama. Kayaknya sekarang ini trennya dan di pemberitaan pun kan keluar bahwa sekarang daycare penitipan anak itu aturannya masih lemah, maka wajar ketemu kesulitan. Dari segi regulasinya wajar, perizinan itu baru perizinan loh, belum monitoringnya, belum implementasinya, belum pembiayaannya, subsidinya dan lain-lain. Padahal ini penting seperti Nurse Auda bilang tadi, ini adalah investasi jangka panjang yang dipetiknya itu nanti puluhan tahun yang akan datang gitu. Orang sibuk untuk tadi dibilang bagaimana investasi pendidikan, kuliahnya di mana segala macam. Kalau di masa-masa emas 0 sampai berapa tadi 5 tahun ya? 6 tahun, 0 sampai 6 tahun itu tidak fokus, maka agak telat juga ketika di usia-usia kuliah itu di-push dan dimarah-marahin, kemudian akhirnya stres, bahkan anaknya jadi nggak bebas, kabur-kaburan, jadi anak nakal, terus tiba-tiba bermasalah sosial, konflik segala macam di jalanan, tiba-tiba masuk barak pula. itu tantangan kita bersama. Tapi kalau ditanya oleh Putri apa tanggapan saya, sepertinya di kota-kota kita memang kan pemerintah itu yang memiliki warga itu adalah Pemkot. Iya betul. Selebihnya provinsi mengkoordinir dan sebagai perpanjangan pemerintah pusat, dia mendampingi para atau memfasilitasi maksud saya para pemerintah kota. Nah, yang punya warga itu pemerintah kota, apalagi wali kotanya dipilih kan gitu ya, bupatinya dipilih. Jadi di beberapa kota, sekedar di asosiasi kita itu kan ada 98 kota seluruh Indonesia. 5-nya itu di DKI, kota administratif tuh. Yang ada pilkadanya yang otonom itu ada 93.
saya pikir nggak banyak regulasi dari pemerintah kota yang mengatur yang tentang daycare ini betul, spesifiknya gitu betul. ya. Ada peraturan wali kota tentang penitipan anak, misalnya setahu saya itu ada di Surabaya, Semarang, di Malang ada dan itu pun secara kualitas bukan hanya implementasinya tapi draft atau regulasinya itu sendiri kan perlu kita lihat. Iya. Jadi kalau perizinannya untuk usaha saja itu juga harus ada lagi sistem OSS, ya kan? OSS. yang one submission one service submission itu untuk kemudian perizinan usaha seperti ini. Jadi ini kan perusahaan bisnis saja ini kan, tapi ada standarisasi tadi, ada kesehatan, pendidikan, dan induknya memang harus diperjelas. Jadi ya masih banyak PR. Kalau Mbak Putri, kalau menurut saya valid semua yang dibilang Nurse Rauda perlu diperhatikan oleh kita, dan kami makanya senang sekali diajak karena keresahan kita dapat berita kemarin, ada, nggak usah saya sebut nama kotanya ya, itu ada mal praktek lah untuk bisnis itu, akhirnya anaknya dipukuli oleh si pengasuhnya atau apa, mungkin sudah tidak ada aturan dan udah over limit juga kali ya. Baca nggak udah berita-berita banyak begitu? Sekali ya Pak Alwis. Atau punya data nggak mungkin dari ada yang terbaru itu ada di sebuah kota di Jawa di Pulau Jawa. Iya. Nah itu sampai menyiram. Jadi nah ini menarik sih. Jadi caregiver ini menyiram seorang anak dan itu tertangkap di CCTV. Jadi memang daycare sudah ada CCTV. Tapi menariknya saat terjadi proses itu sudah kejadian, si caregiver itu langsung melap badan anaknya, langsung dikasih obat, langsung dia telepon orang tuanya, dan dia minta maaf karena tidak sengaja. Walaupun dari CCTV itu memang dia sengaja, tapi itu level burnout-nya sudah tinggi, stresnya meningkat, mungkin beban kerja, jam kerja, dan akhirnya menyesal sendiri. Gitu. Jadi kalau harus diatur berarti ya. Betul, jadi pengawasan mungkin kebanyakan di daycare itu di awal oke nih Pak. Jadi udah oke regulasinya, terus SOP sudah ada gitu, tapi begitu di pertengahan karena tidak ada yang mengawasi. Kalau di tempat Nurse Rauda apa standarnya apa? Nah, kalau di Tercem Daycare kita ada SOP emergency response gitu Pak. Pakai teknologi juga, pakai. Sejauh ini kita pakai yang dari Kemenkes itu kita punya manajemen balita sakit. Nah, kita pakai itu. Jadi nanti caregiver itu kita latih untuk pertolongan pertama awam. Nah, tapi di Tercem Daycare kita ada supervisi tenaga kesehatan satu. Jadi ada satu orang yang supervisi untuk kejadian-kejadian luar biasa ya gitu di daycare. Nah, jadi nanti ada alur ketika sudah terjadi, sudah ditolong dengan pertolongan pertama oleh caregiver, itu langsung dilaporkan. Jadi pertama SOP-nya udah jelas lah. SOP udah jelas, tapi SOP-nya itu ya kita kalau orang tua pengen lihat anaknya atau apa gimana? Nah, kita di CCTV. Nah, CCTV full. Online bisa dilihat. Online bisa. Itu tuh standar dari regulasi? Tidak ada. Jadi kalau dari regulasi kita carinya itu dapat dari Kemen PPA Pak Alwis. Ada regulasinya itu di sana standarnya misalnya lebih ke ruangan, ruang kamar mandinya berapa, rasio gitu. Rasio caregiver. Nah, tapi kalau CCTV terus standar caregivernya itu apa aja pelatihannya, apa aja. Nah, itunya kualifikasinya. Itunya belum sampai ke sana kayaknya di regulasi. Nah, tapi tadi menarik yang Pak Alwis bilang yang dari ada beberapa kota ya, Semarang misalnya atau Surabaya. Nah, itu kemarin saya juga iseng cek itu ternyata ada yang sampai ke pelatihannya. Udah sedetail itu. Pemkotnya udah ada kan. Pemkotnya dari peraturan daerah ya, perdanya itu udah ada dan sampai spesifik dia harus lulusan minimal SMA gitu. Itu dibuatkan. Tapi untuk kota-kota lain belum ketemu ada kayak gitu. Dan sejalan kalau yang di Surabaya bahkan ya atau di Semarang gitu. Surabaya itu dia wali kotanya ketua APEKSI saat ini, ketua Dewan Pengurus. Iya. Lanjut. Itu lumayan salut sih Pak Luis karena angka stuntingnya turun drastis ya. Jadi berapa persen itu? Ya, dari 20 kalau dari 4 tahun ya 2021 ke 2024 itu dari 28-29%, di tahun 2024 jadi 1,5%.
1%, Wow. 1,6%. Itu jauh jauh di bawah dari nasional gitu. Baca Jadi, nggak peraturan wali kotanya atau kelebihannya apa? yang Pelatihan tadi itu juga pelatihan, dianggarkan jadi, berarti ya? Iya, jadi dibuatkan regulasinya, tapi untuk teknisnya sih belum tahu sih sebenarnya Pak Luis gimana teknisnya sampai daycare di sana bisa melaksanakan itu gitu. Apa yang dilakukan itu belum Kepatuhan terhadap sampai peraturan, dapat sana ya. informasinya gitu. Tapi kalau kita lihat data tadi dia stuntingnya oke, terus angka partisipasi kerja perempuannya juga meningkat gitu. Karena ada nyaman ya anaknya. timbal balik gitu jadinya ya Pak ya. Keren. Kira-kira Pak, apakah memungkinkan nih, kan Surabaya juga udah cukup good untuk dari segi pelaksanaan juga udah bagus, regulasinya juga bisa dibilang bagus gitu ya nurse gitu. Apakah memungkinkan juga untuk kota-kota lain bisa untuk melihat tersebut dan itu diakomodasi oleh Apexi gitu Pak? Iya, pertanyaannya sangat challenging ya Mbak Putri ya. Pasti harusnya bisa, tapi pertanyaannya kapan? Kan bisa lambat kalau tidak ada dorongan. Bisa nggak terjadi apa-apa juga kalau semua orang masih seperti ini aja awareness-nya. Maka pertanyaan itu harus dijawab dengan apa upaya kita. Makanya saya senang kalau ada praktisi, pakar kayak Nurse Rauda ini kan memang tahu ilmunya, melakukan juga, dan tahu painful-nya kalau ini nggak dilakukan sesuai standar. Nah, pertanyaannya gimana supaya sesuai standar kan gitu. Maka saya nggak tahu juga ya pendorong ini supaya kota-kota lain bisa itu. Kalau Apexi sih concern dengan ini. Saya bisa cerita sedikit nanti ada upaya-upaya walaupun sedikit atau secuil apapun dari Apexi untuk mewujudkan menuju kota ramah keluarga. Itu ada juga pilar-pilar activity-nya. Nah, tapi yang Nurse Rauda tadi bilang untuk bagaimana kita bisa membuat standar yang benar, kemudian kejelasan kelembagaan, itu perlu dorongan dan sinergi kita bareng-bareng. Nah, Apexi pun nggak akan bisa sendiri tuh kalau tidak ada pendukung. Misalnya gini, saya membayangkan Nurse Rauda kan ahli atau expert. Itu ada asosiasinya nggak? Nah, itu sih bagaimana? Daycare pebisnis atau pelaku bisnis untuk rumah penitipan seperti ini. Itu ada asosiasinya juga nggak kan? Itu kan ada aspirasinya gitu, ada concernnya, iya. Sehingga curcol tadi itu keresahan-keresahan dalam perizinan, pelembagaan, standarisasi, pemantauan, bahkan mungkin support dari pemerintah gimana ini supaya tercover seluruh warganya itu, ibu-ibu produktif dan partisipasi perempuan dalam kesejahteraan keluarga itu maksimal. Nah, itu tuh kan perlu di-endorse atau didorong atau diadvokasikan oleh yang pakar-pakar seperti ini. Makanya challenge-nya itu bagaimana ekosistem dan upaya, ya kalau kami kan nggak mungkin bicara sendiri tanpa ada data. Dukungan expertise ataupun advice dari yang memang punya keilmuan dan pengalaman yang memang harus di-share gitu. Iya, betul. Bahkan yang berjalan sendiri pun, yang ada perda atau peraturan wali kotanya sekalipun, itu harus kita asesmen ulang kan? Oh iya. Ya, bagaimana implementasinya atau yang di atas kertas itu udah maksimal sesuai yang tadi belum gitu. Gitu mungkin ada. Dan yang penting tadi tuh saya sangat garis bawahi, kita tuh kadang-kadang perlu kejelasan siapa key actor. Jadi kayak kementerian tadi kan itu lintas kementerian, nggak mungkin apakah kementerian sosial atau pemberdayaan perempuan atau jangan-jangan di situ ada pendidikan tiba-tiba masuk memang. Tapi kalau ke daerah, Mbak Putri, itu juga perlu Kementerian Dalam Negeri, supaya Kementerian Dalam Negeri ini mempush para kepala daerah atau aparatur di daerah untuk memprioritaskan dan concern dengan ini. Jadi nggak hanya regulasinya, nggak hanya kejelasan kelembagaan atau pelaksanaannya, tapi juga pembiayaan pendanaannya, di mana subsidinya, di mana support pemerintahnya, bahkan ke pengawasan, monitoring dan evaluasi supaya itu terukur.
tidak hanya karena kasihan ada kejadian baru bergerak. Baru semuanya. Baru Pak Walinya marah-marah. Baru kemudian dinas tertentu melirik, datang, Bu Menterinya datang bikin konten lagi di kota itu, gitu-gitu. Nah itu kan nggak kita harapkan. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang sistemik. Jadi pertanyaannya valid. Harusnya bisa, tapi kita perlu dorongan untuk dorongan untuk mewujudkan itu berarti. Betul, bareng-bareng, nggak bisa hanya satu asosiasi pemerintah kota, atau kalaupun ada asosiasi katakanlah ahli pola pengasuhan atau nurse atau ada asosiasi daycare Indonesia, dia harus bergandengan lagi dengan yang lain. Supaya suaranya bulat gitu ya. Satu suara. Nah dan juga nih nurse juga terkait sama daycare tadi. Nah apakah daycare ini juga ada kaitannya dengan kota ramah anak gitu nurse? Ya sebenarnya untuk menunjang gimana kita melihat, karena kota itu tadi ya, kota itu adalah yang paling dekat dengan masyarakat, dengan keluarga gitu kan. Nah mungkin kalau di Jepang tuh ada tuh kementerian yang ngurusin keluarga gitu. Nah itu daycare-nya di situ diurusin. Nah kita tuh pengennya kenapa mengundang Pak Alwis juga, salah satunya karena memang tadi kota paling dekat dengan rakyat, dan salah satu rakyat ada anak-anaknya gitu kan. Nah untuk membangun lingkungan yang ramah anak itu ya salah satunya ada support dari daycare gitu. Yang disupport ada dua segmen ya, ada anak-anaknya dan ada perempuannya, parent sih sebenarnya, orang tua, baik itu bapaknya atau ibunya gitu, yang mungkin akan lebih produktif bekerjanya ketika dia juga tenang dengan secure gitu, ngerasa secure kalau anaknya di tangan orang yang tepat gitu. Jadi berhubungan sih kalau ditanya korelasinya, karena salah satu supaya kita mensupport lingkungan yang ramah anak, berarti bentuknya salah satunya bisa daycare. Salah satunya daycare. Mungkin kan banyak ya, kayak ada ruang laktasi, ada ruang ruang bermain anak ya. Kalau di DKI itu, di Jakarta itu ada taman-taman anak gitu kan di setiap. Nah kayak gitu juga sebenarnya perlu gitu. Nah salah satunya daycare menjadi salah satu bagiannya. Kalau Pak Alwis setuju nggak Pak Alwis tentang yang dibilang sama Nurse Saudah, kalau memang daycare itu salah satunya itu juga ada kaitannya juga sama kota yang ramah anak gitu? Ya pasti, karena bagaimanapun kan persoalan keluarga atau katakanlah anak itu kan faktor dan spektrumnya luas sekali. Itu sama aja kalau kita ngebahas satu isu kemiskinan misalnya, atau premanisme misalnya, kadang-kadang kawan-kawan itu kan melihatnya parsial, atau anak jalanan lah tadi ya, kita sempat sarkasme tadi ya, ceritanya nyinggung tadi sedikit ya, itu kan selalu dilihat parsial. Nah ini sama, anak ini juga premanisme itu ini contoh ya, contoh premanisme itu nggak bisa hanya dilihat ada sekumpulan orang atau anak di jalanan yang mau dientaskan, nggak bisa. Itu ada ekosistem kemiskinan, pendidikan, ada persoalan kesehatan. Betul, ada urban, ada istilahnya komuter warga yang dari kabupaten tetangga datang ke pusat kota, kemudian belum lagi lifestyle, gaya hidup ya. Dulu ada, kalau teman-teman lihat di Sarinah apa dulu Citayam itu fenomena seperti itu kan nggak bisa ditutup. Nah kemudian merebak ke dalam premanisme, anak jalan, itu contoh. Sama anak juga begitu, ada durasi waktu sejak sebelum si calon pengantin, makanya di Apeksi untuk kota ramah keluarga itu kita memikirkannya tuh untuk stunting saja kan nggak bisa hanya lahir. Kan ada persoalan genetik, ada persoalan kesehatan atau asupan, juga ada persoalan pola asuh kan gitu. Nah pola asuhnya gimana mungkin kalau calon ibu ini tidak pernah dapat suntikan apa istilahnya ferritin untuk supaya ketika dia nanti melahirkan anak yang aman secara dengan stunting, itu kan genetikal yang memang diupayakan dari segi asupan, kesehatan dan lain-lain. Tapi kan juga ada pola pengasuhan. Nah pola pengasuhan ini kadang-kadang ada faktor budaya, ada faktor sosial, bukan hanya persoalan bos, si ibu yang punya bos harus memberikan cuti atau tidak. Ini kadang-kadang kayaknya neneknya pengen deh ngasuh anaknya, padahal neneknya udah kasihan, udah jam tidur neneknya juga bisa terganggu, dan kalau neneknya juga udah lelah bisa seperti yang kejadian kecelakaan ketika
emosi si nurse lagi, mohon maaf, caregivernya yang ada di menyiram air itu spontan ketika tidak terkendali lagi emosinya. Si nenek kan juga bisa. Nah, pola usaha penitipan yang alternatif, pengasuhan alternatif seperti ini atau pendidikan alternatif lewat penitipan anak itu kan menjadi hal yang nggak bisa main-main lagi gitu. Apalagi kalau kejadiannya udah banyak, itu pun bisa berdampak politik. Bayangkan ya kalau kejadian tidak ada aturan daycare yang bagus di sebuah kota. Itu si wali kotanya aja bisa dibully di media. Popularitinya turun. Dia tidak dianggap tidak care terhadap keluarga dan masa depan Indonesia emas 2020. Hanya mencemaskan aja kalau ada anak-anak yang kemudian tidak tertangani dengan baik. Di samping itu bukan hanya si pejabat politik ini yang terdampak rugi karena tidak care tadi terhadap daycare. Itu juga bisa korban-korban ini kan juga dampaknya nanti. Iya, nanti. Itu kan udah membentuk ekosistem sosial sendiri yang anak-anak biasa dipukuli, biasa dicurangi, dibohongi. Ibunya pergi itu tidak dilepas dengan rela gitu. Ketika dititipkan ke tetangga, ke siapa aja, ke omnya, ke neneknya, ke tantenya yang meraung-raung setiap pagi kalau dia ibunya mau pergi kerja gitu. Boro-boro mikirin vitamin, gizi, asupan, apalagi dimasuki lagi ilmunya Nurse Rauda yang lebih perfect lagi untuk kesehatan dan ya sesuai secara akademik bisa dipertanggungjawabkan lah treatment terhadap anak-anak itu. Jadi menurut saya itu sih harus dilihat spektrumnya itu lebih komprehensif. Betul. Dan itu tugas kita bareng-bareng, nggak bisa hanya satu maksa pemerintah saja, nggak bisa ahli anak aja atau praktisi aja atau komisi perlindungan anak saja yang teriak kalau udah kejadian, nggak bisa. Jadi memang harus semua elemen turut memang fokus untuk bidang ini juga. Kita harus membagi mana upaya-upaya jangka pendek. Dan itu bisa lewat podcast ini kan juga upaya-upaya edukasi publik. Kita grooming dulu awareness-nya, kemudian kepedulian tumbuh kita meningkat ke advokasi kebijakan. Jadi cerita-cerita bagus dari kota yang memang aware pemerintahnya itu kita sebarkan. Saya juga cari data sebetulnya Nurse Rauda, gimana kota yang bagus jadi inspirasi buat kota-kota lain. Apalagi kalau syukur-syukur yang disebut tadi itu kota-kota besar semua. Padahal kan kota kecil lebih mudah mengatur populasi yang lebih sedikit harusnya dibandingkan di antara yang 3 juta dengan yang cuma 120 atau 300 ribu orang, anaknya mungkin lebih populasinya lebih dikit. Harusnya seharusnya bisa menginspirasi seharusnya itu disebar luas. Oke. Nah juga dan juga terkait sama tantangan juga nih Nurse dan juga keresahan Nurse juga sebagai seorang ibu gitu ya. Nah tadi kan Nurse sebagai selaku praktisi dari daycare gitu ya Nurse ya. Selain tantangan yang perizinan, apalagi sih kira-kira tantangan untuk membangun daycare yang baik dan sesuai dengan standar Nurse itu? Ya tadi kan regulasi ya, tadi mungkin udah tersampaikan poinnya. Yang kedua tadi sebenarnya udah disinggung sedikit juga terkait kesenjangan ya, karena memang tadi masalahnya agak kompleks ya untuk tumbuh kembang anak, nggak bisa dari satu titik aja. Tapi kesenjangan sosial di Indonesia kan agak cukup jauh ya dari penduduk, gapnya itu terlalu tinggi sehingga akhirnya dan gapnya tinggi. Semuanya butuh layanan itu, jadi nggak cuma orang kaya yang butuh layanan daycare, orang-orang pekerja pasar, ibu-ibu yang bekerja di pasar, ibu-ibu yang bekerja sebagai buruh itu juga butuh. Jadi muncullah daycare juga dengan kesenjangan yang sangat gapnya sangat tinggi gitu. Nah tantangannya itu gimana kita ingin terstandarisasi daycare-nya, tapi juga mengakomodir nih untuk menengah ke bawah, karena mereka juga butuh. Mungkin kalau kita mau agak bermimpi sedikit ngelihat Jepang misalnya ya, Jepang itu bahkan Jepang atau Finlandia saya lupa, dia sudah bisa memberikan daycare gratis, subsidi dari pemerintah daycare gratis untuk single mother. Jadi untuk ibu yang pasti single mother harus bekerja tuh kan. Nah itu ada diskon. Nah Littlecham juga nih mau launching nih, ada diskon khusus untuk single mother atau single father. Oh gitu, keren. Karena
itu tadi secara beban pengasuhannya jadi benar-benar sendiri mungkin ya kalau lagi masih sendiri. Nah itu menjadi concern juga karena banyak anak-anak broken home ya mungkin istilahnya itu juga dapat pola asuh yang mungkin broken home-nya tadi mempengaruhi gitu. Sekarang kan udah mulai banyak juga edukasi tentang rumah tangga yang misalnya ada kekerasan dan lain-lain KDRT itu diadvokasikan lebih baik berpisah gitu karena nilai-nilai untuk anaknya mungkin bisa lebih maksimal. Tapi gimana bertahannya secara singlenya itu kan, nah itu tetap harus ada support system. Nggak selesai dengan hanya memilih keputusan itu karena mau dipertahankan juga anaknya tetap kena dampak, berpisah juga tetap kena dampak. Nah tapi support systemnya apa? Nah, salah satunya bisa dari daycare. Jadi sebenarnya tadi mungkin masuk dikit ke rekomendasi kali ya juga mungkin usulan gitu, mungkin ya harapan gitu. Jadi itu dan juga tadi subsidi tadi itu mungkin kalau kita lihat jangka panjang kan sangat jauh ya kayaknya kalau menunggu sumber daya manusia ini menjadi kualitas yang unggul tuh kayaknya terlalu jauh. Tapi walaupun itu valid di banyak riset dari riset ekonomi. Nah ada riset kemarin tuh dari Bank Dunia, dari World Bank. Jadi dia sampai menghitung Pak Luis gimana kenaikan PBD jadi untuk daycare ya, untuk layanan daycare 0,1% di Indonesia, di spesifik di Indonesia itu bisa meningkatkan pendapatan negara 0,4% dan meningkatkan angka kerja perempuannya lebih tinggi jadi 53%. Jadi kalau sekarang kan masih 40-30 ya di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya secara ekonomi pun menjanjikan loh untuk kita concern bersama di layanan tumbuh kembang anak. Nggak hanya untuk pertama anaknya mungkin nanti akan jadi SM berkualitas, kedua produktivitas orang tuanya juga jadi lebih baik dalam bekerja, jadi bisa meningkatkan meningkatkan penghasilan negara gitu dan bisa berefek juga dari ekonomi gitu. Mbak Putri, saya senang Nurse Rauda ini kan dia punya keresahan, kemudian dia punya harapan, kemudian dia punya usulan juga tadi, punya gagasan, bahkan dia dengan tangan dia kerjakan. Lahirlah daycare yang punya standar, ada added value di situ dan punya berbasis skill juga saya lihat berbasis data. Nah ini kalau menurut saya juga bisa dibantu sebenarnya Apexi. Coba dilihat, coba dilihat apakah ada korelasi antara katakanlah kota tadi yang punya regulasi bagus, peraturan wali kota, atau mungkin istrinya sebagai ketua TPPKK yang mungkin juga dokter, mungkin juga nurse juga ada loh di kita itu di antara 98 kota itu. Itu kaitannya dengan angka penurunan stunting, angka kesejahteraan, angka Human Development Index-nya. Coba lihat deh, ketika dia care dengan daycare, itu ngaruh nggak dalam pembangunan manusia di kota itu. Itu kalau ada, itu kayaknya kita perlu kerja bareng deh untuk mengekspos itu. Gitu ya, kita harus mengedukasi juga para pengambil kebijakan, bahkan support system. Betul karena kita kan tadi udah ngomong teorinya bahwa ini investasi jangka panjang nih, kalau mau ini nggak boleh telat, nggak hanya diselesaikan di saat ada kejadian. Tapi itu tuh belum bisa terbayang tuh oleh bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita yang punya kewenangan. Kita maklumi juga karena persoalan di negara ini, di kota dia dan di wilayah dia juga banyak. Kita bantu menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang tadinya sangat akademik, data itu bunyi dan proven. Jadi mengedukasi by evidence. Jadi bisa dipahami oleh publik gitu maksudnya. Apalagi kalau ada wali kota yang suka data juga. Oh, gitu ya. Kalau gitu oke, saya akan ikuti itu gitu. Siapa tahu nanti Nurse Rauda jadi konsultannya atau apa. Iya. Dan bikin asosiasi kayak tadi kalau menurut saya itu penting. Gak bisa kita sendiri dengan negara ratusan juta begini penduduknya, wilayahnya sekian gitu. Dan kita nggak hanya ngurusin satu kota kan. Ini berapa anak di sini? Nggak hanya anak ini aja kan. Ada di. Saya khawatir juga kalau ada daycare nanti yang serampangan, asal-asalan,
merusak citra. Apa itu daycare? Gitu. Yang sudah bagus-bagus kejadian juga. Apa misalnya? Itu kejadian curcol selanjutnya itu yang terbaru nomor 2 itu kan salah satunya yang owner daycare-nya. Dan owner daycare-nya juga salah satu edukator kesehatan, toko publik dan apa namanya, dan terjadi di tangan ownernya, dan bahkan itu dari laporannya justru guru daycare-nya yang advokasi ke orang tua gitu. Itu juga ada kayak gitu. Nah, memprihatinkan ya. Karena memang untuk daycare ini ya trust ya, apa namanya, gimana orang tua itu yang kita yang diamanahkan kita tuh dia membeli trustnya gitu. Kalau dari ini kan pekerjaan tidak hanya ekonomi bisnis, tapi juga kemanusiaan dan pendidikan dan karakter dan banyak hal ya. Ada persoalan juga yang nilai-nilai di situ. Ini kan bukan bisnis retail barang jual ini atau sekedar menservis atau memberikan jasa ya. Tapi begitu menarik sih kalau menurut saya itu agak memprihatinkan kalau ada cerita yang kayak itu. Ya, dan juga Pak yang terkait tadi saya juga tertarik juga nih Pak, yang terkait tadi kan ada gagasan Nurse Roda juga tadi gitu. Nah, tadi usulannya juga bisa bekerja sama istri wali kota mungkin gitu. Apakah mungkin Apexi bisa untuk memfasilitasi untuk ke sana gitu Pak? Oh iya tentu. Kalau kami itu menyebutnya sebagai peran dia ya. Kalau istri kan kayak subordinat banget ya. Tapi dia kan juga punya tanggung jawab sebagai dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK. Itu harus bunyi sesuai dengan konteks kekinian. Jadi nggak hanya kelompok kerja yang secara konvensional saja, tapi perlu inovasi juga dan aware dengan banyak sekarang problem remaja, mental health, kemudian Gen Z, karakter building, digitalisasi, dampak-dampak dari teknologi, modernisasi, belum lagi culture dan lain-lainnya. Jadi lifestyle dan lain-lain itu juga PR yang semua bisa dikerjasamakan. Salah satunya memang dengan beliau-beliau itu gitu. Nah, di Apex itu ada sebetulnya selain program tadi yang disupport bersinergi juga dengan beberapa mitra pembangunan, tapi juga yang sifatnya itu lebih ke edukasi dulu ke para pengambil kebijakan ini. Kalau tadi disinggung pendamping para wali kota ini sebagai ketua TPPKK juga yang sebenarnya harus diedukasi oleh substansi dan knowledge seperti ini, itu harusnya bisa gitu. Karena gini, kalau wali kota dia mau jadi wali kota untuk belajar bicara di depan publik saja, dia tuh ada konsultannya, dia ada surveinya, ada timnya yang nyiapin supaya sampai miring, kalau di fotonya gimana ada stylistnya, ininya gitu ya, advisernya. Nah, kadang-kadang si ketua TPPKK itu tidak disiapkan dalam posisinya. Tapi nanti dikumpulin mungkin oleh Bu Mendagri atau ketua TPPKK pusat gitu ya, TPPKK ini. Nah, tapi knowledge yang substantif yang harus dia hadapi, apalagi dia adalah istri wali kota yang kota itu punya warga. Kalau presiden kan warganya berlapis-lapis, ada menteri lagi kan. Kalau ini nih betul-betul warga itu kalau ada apa-apa, apapun kejadian di dunia global ini, mau pandemi, mau bencana, yang dicari bukan presiden dulu. Yang dicari itu pemerintah kota. Yang di demo itu rumah dinas kota, mana gasnya, mana tempat vaksinnya, mana apanya, itu kalau pandemi. Kalau disaster, bencana juga gitu. Artinya yang di depan hidung warga itu adalah pemerintah, itu adalah. Jadi kalau yang rajin belusukan si ibunya sebagai ketua PPKK waktu kampanye, harusnya dia juga di-advise, diberikan substansi ide dan pemikiran ataupun knowledge tentang investasi jangka panjang ini, yaitu daycare untuk kota itu. Apalagi banyak banget datanya, misalnya pasangan produktif, yang pasangan muda maksud saya, yang dia juga produktif, itu kan harus dipikirkan berapa jumlah anak yang harus daycare-nya berapa, ada rasio-rasionya gitu. Harus diproyeksikan juga gitu ya. Poin saya adalah tidak hanya beliau-beliau itu, jadi terlalu sempit juga kalau hanya
para ketua TPPKK kita ajak, gitu. Harus wali kotanya, harus gubernurnya, harus menterinya. Ini kerjaan besar. Nah, media juga harus menyampaikan sudut pandang ini. Kalau kita punya sekarang media alternatif kayak podcast begini, media mainstream pun harusnya juga. Gitu. Jangan udah kejadian biasanya baru. ramenya pas Bener. Rame. Ya itulah kutukan kita kalau udah tidak mitigasi ataupun upaya preventif itu memang, padahal kesehatan itu secara undang-undang itu harusnya 30 preventif itu harus lebih banyak. Iya, Promotif, ini kan kalau mempromosikan hal baik ini kan juga tapi lebih kuratifnya sama rekonstruksinya, misalnya alkes, bangun rumah sakit atau tapi membangun sistem satu jangka panjang ini kayaknya yang perlu harus ada, dan itu lagi-lagi membutuhkan praktisi dan ahli bicara. Iya betul juga sih Pak. Jadi cukup komplit ya kayak nurse ya terkait hal ini semua gitu. Nah jadi kayaknya juga udah di penghujung juga nih nurse gitu. Juga poin-poin juga banyak insightful juga tentunya yang parents di luar sana juga mendengarkan podcast kita ini gitu. Terakhir mungkin ada pesan dari Nurse Sauda dan juga Pak Alwis terkait dengan hal ini. Mungkin Nurse Sauda dulu pernah ada pesan? Pesan untuk para orang tua, parents ya, para orang tua, pesannya kita harus concern dengan tadi usia dini dan saya yakin sih parents di rumah juga udah banyak ya sekarang yang udah aware-nya, tingkat awareness-nya udah semakin tinggi juga untuk papa mama milenial dengan anak-anak usia 0 sampai 6 tahun sudah semakin aware, dan kita juga optimis terus bahwa support system itu bisa kita dapatkan gitu, dan harapannya nih kalau tadi untuk parents harus fokus di sana. Kalau untuk pemerintah, harapan untuk Bapak Alwis mungkin untuk mewakili ya harapannya kita bisa juga tadi ya mungkin saran-saran dari Bapak Alwis mungkin kita juga butuh untuk melaksanakan misalnya seperti asosiasi dan juga bergabung bersama rekan-rekan yang satu ide untuk mengadvokasikan regulasi yang lebih bagus, standar sih yang penting juga, standarisasi gitu sih kira-kira Put. Oke, Nurse. Kalau dari Pak Alwis sendiri bagaimana Pak? Ada pesan? Pesannya banyak sebetulnya untuk orang tua, tapi yang pesan yang harapan katakanlah ya, yang paling realistis yang itu yang wilayah kendali kita saja. Kalau kita mempengaruhi tadi ya pemerintah sana pusat apa segala kayaknya kita harus kendalikan dulu mana yang menjadi our control area ya. Nah menurut saya pertama kalau mumpung di ruangan ini bersama Nurse Rauda, pertama jangan harus punya endurance, daya tahan untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi keresahannya untuk dia perjuangkan. Karena jangan stres nanti berhadapan dengan tembok besar birokrasi. Ya, karena kami di Apexi menghadapi itu. Kita itu memang hidup untuk itu. Kalau semua beres ya buat apa hidup gitu kan. Segala hal yang masih belum beres kita terpanggil. Maka harus kreatif. Harapannya itu terhadap, dan saya berharap orang-orang seperti Nurse Rauda dan daycare yang berkualitas yang dimiliki yang seperti dibangun oleh Nurse Rauda itu harus bersatu supaya yang buruk jadi seperti baik juga gitu. Atau siapapun nanti, nah ini baru wilayah pengaruh. Kalau kita udah mengendalikan diri kita lebih keren, lebih mampu, punya podcast lebih keren, punya database bagus, punya strategi advokasi yang lebih kuat, itu baru kita masuk ke wilayah pengaruh. Kita pengaruhilah orang-orang aktor kunci lainnya. Jadi 3 aja tadi tuh. Pertama, jangan berhenti dan harus punya daya tahan tinggi. Yang kedua, lebih kreatif dan inovatif dalam perjuangannya, baik itu dalam edukasinya, advokasi kebijakannya dan lain-lain. Dan yang terakhir, jaga kolaborasi dan kembangkan sinerginya itu dengan sesama. Nggak bisa sendiri, Apexi nggak bisa sendiri, apalagi
kalaupun ada asosiasi nanti itu dia juga nggak bisa sendiri, apalagi baru sendiri. Iya. Lebih nggak bisa. Iya, nanti bekerja sama dengan akademisi, dengan media massa, jangan hanya dengan pemerintah, swasta. Iya. Sekarang tuh dorongannya lain lagi. Iya. Aktivis, para anak-anak muda juga aware kok dengan ini, concern karena dia anak juga gitu korban ya. kan ketika dia waktu Iya. masa lalu ditinggal bapak ibunya di saat bapak ibunya bekerja, mungkin Atau dititipkan mungkin ke yang keluarga broken home mungkin ya. misalnya, ya pokoknya dia tidak mendapat pola pengasuhan yang baik, melihat ini adalah solusi ketika dia dulu painfulnya dia dapatkan sekarang gitu, itu anak muda juga bisa jadi corong advokasi dan edukasi kita juga. Seperti perjuangan mungkin bagi mereka juga. Betul, ya, Pak. jadi semua itu perjuangan patriot-patriot yang siap di semua lini. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Alwis Saya Nursodan. terima kasih dapat banyak. selain curcol saya dapat ilmu banyak Oh, tadi. amin, Terima kasih amin. juga Dan Pak Aris. terintimidasi Apexi harus berbuat banyak. Harus. Banyak catatan tadi ya Pak ya. Oke, parents semuanya terima kasih sudah menyaksikan podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.